Nah, saat ini saya juga sudah bersama dengan Mas Ferry. Mas Ferry ini adalah warga Cirebon yang tinggal di depan bengkelnya Aib. Begitu ya, Mas Ferry ya? Saya tinggal di belakang SMP Negeri 11, Mbak. Persis di belakang SMP Negeri 11. Persis di belakang SMP 11, pada saat peristiwa tersebut terjadi, salah satu lokasinya adalah berada di depan SMP tersebut. Nah, Anda termasuk adalah salah satu orang yang membantah keterangan-keterangan yang sudah disampaikan Aib, yang Mel dan Aib yang sudah sempat kita dengar kemarin yang dianggap sebagai seorang saksi begitu. Apa yang mungkin Anda ketahui dari peristiwa 6 tahun lalu yang sepengamatan Anda, Mas Ferry? 8 tahun yang lalu di tahun 2016. Kalau sepengetahuan saya, seingat saya itu, memang sebelum kejadian tersebut ada audio saya aman, Mbak. Kedengaran, silakan Mas Ferry. Ada penganiayaan, bukan penganiayaan, penggerebegan. Penggerebegan di bengkel mobil tersebut karena Aib membawa perempuan, lalu ditanya warga, termasuk terpidana ini, salah satu dua orangnya, si Aib nggak ngaku kalau memang ada perempuan di dalam. Dan sebelum menggerebek juga, para terpidana ini ke Pak RT dulu untuk izin mangga ikut gitu menyaksikan bahwa di cucian motor itu ada perempuan. Setelah digeledah, perempuannya ada di dalam tuh 2 orang. Nah, warga geram, terjadi keributan di situ. Selang beberapa minggu kemudian terjadilah kecelakaan Vina dan Eki seperti itu. Nah, saya dengar-dengar aja sampai viralnya berita, akhirnya mereka semua tertangkap dan menjadi terpidana. Setelah lewat 8 tahun, ya saya mengikuti berita aja, Mbak, seperti netizen yang lain, seperti masyarakat yang lain. Pas dengar Aib memberi kesaksian, dia bilang sedang membeli rokok di jam 21.30, beli jajan di warung, korban lewat lalu dilempari batu. Nah, di situ saya mikir, Mbak, kalau saya itu kan perokok aktif. Nah, saya itu kalau nyari warung pada saat itu sangat sulit sekali, gitu loh. Kalau kita punya duit, ya kita belinya di Alfamart, gitu tuh. Tapi kalau nggak punya duit, kita carinya ketengan, dan itu sangat tidak ada warung di situ. Terus saya mikir di situ, warung mana sih Aib yang dimaksud gitu. Saya sisir itu, saya survei dulu warung-warung, nggak ada. Dan memang saya dulu nggak pernah nemuin warung di situ. Makanya saya membantah kesaksian Aib, bahkan saya menantang Aib untuk duduk bareng di forum terbuka. Ayo, tunjukin ke saya warungnya sebelah mana. Seperti itu. Oke, warung nggak ada. Terus ada kejanggalan lagi tidak dari Anda yang pernah tinggal di sana, dari beberapa terpidana tersebut, ada yang kejanggalan lagi nggak yang Anda ketahui, Mas Ferry? Sepengalaman Anda. Kalau sepengalaman saya itu, para terpidana ini selalu nongkrongnya itu di depan warung Bu Nining. Yang dimaksud kegaduhan itu, maksudnya para terpidana ini pada gitar-gitaran di situ. Seperti itu di gang. Gitu. Karena di kampung itu pemudanya cuma ya yang ditangkap ini. Sekarang pada ditangkepin nggak ada pemuda lagi. Dan mereka kesehariannya itu kuli bangunan. Saya tidak pernah melihat, saya tiap hari lewat gang itu, Mbak. Gang di sampingnya saya, di gang di cucian motor Aib itu setiap hari saya lewat. Pagi saya mau berangkat kerja, saya lewat situ. Pulang kerja mereka, anak-anak terpidana ini lagi pada nongkrong, bahkan kadang-kadang minum nutrisari gitu karena habis pulang kerja. Dan saya tidak pernah melihat atribut motor, jaket motor, karena ekonomi mereka juga di bawah gitu, Mbak. Jadi ya saya tahu banget anak-anak memang bukan geng motor. Dari keluarganya, dari latar belakangnya. Jadi yang Anda ketahui bahwa mereka-mereka yang sudah ditangkap ini, yang sudah diadili dan juga sudah dijatuhkan vonis ini, kesehariannya bukan mereka yang suka kumpul-kumpul pakai motor. Anda kenal semuanya? Bukan. Atau beberapa di antara saja dari 8 itu? Kalau kenal tidak, karena saya juga di situ pendatang. Sebelum terjadinya tragedi Vina dan Eki, saya itu sudah tinggal di situ. Dan saya tinggal di belakang SMP Negeri 11 itu selama 6 tahun. Dan saya tidak pernah melihat yang aneh-aneh di situ. Santun anaknya. Anak-anak itu santun. Malam hari misalkan habis maghrib mereka lagi pada nongkrong, saya lewat atau sore gitu, jalan kan nutup tuh karena nongkrongnya itu di jalan, di gang itu, Mbak. Kalau saya lewat dari jauh mereka udah berdiri dulu. Kalau saya bilang, kalau kata orang Jawa, punten, mangga, santun mereka. Lalu warung Bu Nining itu kantin belakang sekolah, Mbak, SMP Negeri 11. Jadi ada pintu samping, anak-anak SMP kalau istirahat ke kantin itu. Dan itu tidak pernah ada anak-anak yang dipintain duit sama mereka-mereka, diketrek kalau kata orang bilang. Nggak pernah, karena
mereka semua nyaman di situ, anak-anak SMP juga pada istirahat. Oke. Seperti Nah, itu. kalau Peggy Anda sendiri pernah lihat nggak sih, Mas? Peggy yang tersangka saat ini? Kalau Peggy itu rumahnya beda kecamatan, Mbak, gitu. Dari lampu merah itu, dari SMP Negeri 11, lurus ada lampu merah, belok kanan sebelum flyover, belok kanan lagi. Jauh, rumahnya beda kecamatan. Jadi kalau Aep memang melihat jelas itu Peggy, itu dari mana gitu. Sedangkan semuanya itu pada punya aktivitas. Peggy yang katanya di Bandung, anak-anak situ saya tahu sendiri yang kuli bangunan, Aep juga ada aktivitas cucian mobil. Lalu Aep ini khususnya untuk Peggy, itu bisa melihat detail dia di foto. Ini saya ingat benar, ini Peggy. Saya nggak tahu nama tapi ingat muka. Ini orangnya, 8 tahun yang lalu. Dari mana? Karena si Peggy bukan orang situ dan nongkrongnya juga nggak tiap hari. Kalau memang benar Peggy nongkrong di situ, itu nggak bakal tiap hari karena beda kecamatan, Mbak. Begitu. Oke, tapi kalau Aep ini sendiri kesehariannya seperti apa sih? Cuci mobil, tapi aktivitas sehari-harinya seperti apa? Karakternya seperti apa? Saya tidak mengenal Aep. Kalaupun saya sering cuci motor di situ, bahkan saya sering tinggal, saya pulang dulu, saya tinggalin motornya, saya balik lagi. Nah, si Aep sekarang muncul di media sosial, bahkan wajahnya juga sudah terpapang itu di media sosial. Saya nggak tahu itu Aep, karena udah lewat 8 tahun. Seperti itu. Oke, baik. Itu adalah keterangan dari Mas Ferry yang mengetahui seperti apa situasi 8 tahun yang lalu ketika peristiwa tersebut terjadi. Termasuk soal batu-batu yang dilempar batu itu, tahu nggak sih Mas? Pernah lihat nggak? Batu itu ada nggak? Sebelah batu itu sebelah mana? Oke. Untuk batu, kenapa saya bisa bilang yakin? Saya itu punya anak namanya Desta Permana, itu pada saat itu masih kecil ya, yang masih anak-anak lah, masih anak-anak. Lalu apa namanya? Saya nyari di tempat kejadian Vina dan Eki di aniaya di situ ada pohon duet, Mbak, di situ, Mbak. Di gang yang layar ini ada pohon duet. Saya itu sama anak saya itu cari duet di situ dan saya selalu lewat situ kalau memang ada hari Minggu gitu tuh. Itu nggak ada batu, Mbak. Nggak ada batu yang dimaksud Aep. Anak-anak sumpah, Mbak, wallahi demi Allah atas agama saya. Saya berani mengambil sumpah di pengadilan pun saya berani mengambil sumpah. Tidak ada batu di situ. Itu jalanan di malam hari itu pada ngebut, Mbak, karena sepi. Lalu kalau memang si terpidana ini mengadang Eki dan Vina, itu bisa masuk di akal, batunya bisa dipersiapkan dulu gitu loh. Mereka lewat di jam sekian, itu baru bisa dilempar gitu. Tapi kalau memang mereka lagi nongkrong lalu anak si korban lewat, dadak nyari dulu, malam-malam pula. Lalu bisa dikejar langsung dipepet. Itu gimana ceritanya si Aep? Warung pun nggak ada, batu pun nggak ada, melempar batu pula. Oke, baik. Nah, kalau untuk Saka gimana? Pernah lihat Saka nggak? Karena peristiwa tersebut terjadi ketika Saka masih berusia 15 tahun. Nggak pernah. Nggak pernah. Dari kesemua terpidana ini yang fotonya sudah pada bonyok-bonyok tuh, ada 3 orang yang saya ingat. Kalau di perempuan kembali sekarang ya saya udah samar-samar ya. Ada 3 orang karena sering nongkrong di depan warung Bu Nining itu kalau saya setiap hari lewat itu. 3 orang saya lihat ya dulu ya waktu 2016. Dan Saka nggak termasuk ya, kita konfirmasi sekali lagi dari seingatnya Mas Ferry? Iya. Oke, baik. Itu. Ini saya juga minta mohon kepada pemimpin-pemimpin yang institusi-institusi Polri semuanya. Tolong turun ke jalan, warganya semuanya ditanya gitu loh. Semuanya ditanya dan keterangan Aep itu jarak pandang itu juga diukur gitu. Saya mata juga belum minus, Mbak. Baik. Di malam hari saya bisa lihat jelas dan jarak pandang Aep dari sudut mana Aep melihat gitu. Di situ nggak ada, Mbak, malam gelap gulita. Sekarang pun sama. Oke. Jadi jangan ngobrol begini, debat-debat kayak gitu nggak ada habisnya, Mbak. Turun ke lapangan, lihat di lokasi warungnya sebelah mana, pelemparannya dari sebelah mana, itu jelas, Mbak. Kalau begini Mas Ferry, lihat. tapi kalau kita bandingkan 8 tahun yang lalu, kondisi di lokasi tempat yang kita ceritakan sekarang ini jauh berbeda nggak dengan kondisi sekarang? Ya jelas sangat jauh berbeda, Mbak. Dulu gelap gulita dan sekarang juga masih gelap, Mbak. Dulu itu mencekam, Mbak, daerah situ, daerah jalan Perjuangan itu mencekam, geng motor, Mbak, yang mencekam di situ. Bisa tanya, diselusuri aja jalan Perjuangan. Sering, apalagi bulan Ramadan, mencekam daerah situ. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ferry. Nanti jika kita ada informasi lagi, kita akan menuju ke Mas Ferry.